Setiap hari wanita ini menggunakan bedak warna abu-abu, dioleskan ke seluruh badannya, bahkan tidak ketinggalan lipstiknya juga berwarna abu-abu. Wanita ini akan berani keluar rumah setelah seluruh badannya berwarna abu-abu, karena dunia ini adalah dunia tanpa warna. Mereka yang memiliki warna dianggap berbeda dan akan terbuang oleh masyarakat. Semua bermula di mana dua orang kakak beradik yang memiliki sifat berbeda hidup di dunia yang normal. David anak lugu yang menyukai sebuah acara televisi lama berjudul Prison File. Sedangkan kakaknya Jennifer adalah anak berani dan juga populer di sekolahnya. Malam itu mereka sedang rebutan remote TV karena yang satu ingin nonton acara musik, sedangkan yang lain ingin nonton drama Prison File. Tapi tidak sengaja remote itu rusak karena terlempar oleh mereka. Tiba-tiba saja di luar ada seorang kakek tua yang datang ke rumah mereka dan ia ternyata seorang reparasi TV. Aneh sekali padahal mereka berdua tidak menelpon tukang. Namun ketika David bercerita soal acara kesayangannya Prison File, kakek itu begitu kagum dengannya karena itu juga acara kesukaannya. Akhirnya kakek itu memberikannya remote TV yang berbeda kepada David. Remote yang aneh itu ternyata bisa menghidupkan televisi dengan normal. Tapi karena Jennifer mencoba merebut remote itu, akhirnya tidak sengaja mereka menekan salah satu tombol yang kemudian malah membawa mereka masuk ke dalam televisi itu. Kini keduanya berubah menjadi hitam putih dan mereka malah menjalani hidup di acara kesayangan David berjudul Prison File. Kemudian kakek itu muncul di TV di depan mereka dan berkata mereka harus menjalani tokoh yang ada di Prison File. Kakek itu kemudian meninggalkan mereka berdua dan akan kembali beberapa hari kemudian. Bahkan foto keluarga di acara TV ini berubah menjadi muka mereka berdua. Kini mereka berdua pun kebingungan di mana tiba-tiba orang tua mereka datang dan menyuruh mereka untuk sarapan. Kemudian Jennifer mengomel kepada adiknya David bahwa mereka harus segera keluar dari sini karena di tempat ini mereka berwarna abu-abu. Namun ketika Jen sedang sibuk mengeluh, ada seorang pria tampan yang menyapanya dan seketika keluh kesah Jennifer hilang begitu saja. Apalagi dalam cerita ini pria bernama Skip itu naksir dengan Jennifer. Kini keduanya pun pergi ke sekolah menjalani cerita di drama ini. Ketika di kelas, Jennifer begitu heran melihat penjelasan guru mereka bahwa tidak ada apapun di luar Prison File, hanya ada satu dunia ini saja. Bahkan di dunia ini ketika David sedang berlatih basket, bola itu akan terus masuk ke ring walau dengan gaya apapun. David yang melemparnya asal-asalan saja, bola tersebut tetap masuk ke ring di depannya. Tiba-tiba Skip yang naksir kepada kakak David mendekat kepadanya. David yang sudah hafal cerita di drama ini kemudian menebak bahwa ia akan membawa Jennifer kencan dan memberinya sebuah pin. Skip begitu kaget David bisa menebak itu semua. Namun David berusaha mencegahnya padahal itu semua sudah ada dalam drama ini. Tiba-tiba Skip kesal dan membuang bola basket itu, namun bolanya tidak masuk. Semua orang begitu kaget melihatnya karena bola basket di drama ini tidak akan pernah tidak masuk ke dalam ring. Kini David tahu bahwa mereka tidak boleh mengubah cerita di drama ini dan harus terus mengikuti cerita. Dan itu ia sampaikan kepada Jennifer. Jennifer begitu takut berada di sini. Ia berkata bahkan tidak ada tulisan di dalam buku di tempat ini. Di sini juga tidak ada api ketika Jennifer mencoba menyalakan pemantik apinya. Mereka dikagetkan kedatangan teman-teman Jennifer yang memberi kabar bahwa Skip akan mengajak Jennifer kencan. Jadilah di rumah Jennifer sudah bersiap sedangkan David tengah bersiap juga untuk pergi bekerja. Dalam cerita ini David memiliki pekerjaan di sebuah kafe, dibantu dengan rekannya Bill yang terus-terusan mengelap meja di cerita ini. Malamnya ketika kafe itu sedang ramai, David melihat kakaknya Jennifer datang bersama Skip. Kedua kakak beradik ini terjebak dalam televisi di mana mereka masuk ke dunia bernama Prison File. Di dunia ini mereka berwarna abu-abu. Siapapun yang berwarna akan dianggap berbeda dan dibuang oleh masyarakat. David sudah memperingatkan kakaknya Jennifer untuk tidak mengubah cerita dalam film yang mereka masuki ini karena jika tidak akan terjadi kekacauan di dunia ini. Namun Jennifer yang saat itu tengah berkencan dengan Skip mulai mengubah-ubah cerita, di mana ia mengajak Skip untuk keluar bersamanya ke tempat bernama Lover's Lane. Tentu saja itu sudah mengubah cerita di drama ini dan David berusaha mengejar mereka berdua yang sudah pergi. Ternyata keduanya tengah berpacaran di sebuah taman di pinggir danau. Kemudian David pulang ke rumah mencari keberadaan Jennifer yang ternyata belum pulang. Karena David juga tidak sengaja mengubah cerita karena seharusnya ia belum pulang kerja. Rekannya Bill menghampirinya ke rumah. Dan ketika itulah pertemuan tidak diduga dari ibu David dan Bill yang diam-diam saling mengagumi satu sama lain. Barulah tak lama Jennifer datang setelah berkencan dengan Skip. Skip yang sedang dimabuk cinta
wanita kemudian begitu heran melihat ada mawar berwarna di depannya. Padahal seharusnya dunia ini abu-abu. Setelah kejadian Jennifer yang mengubah cerita, tiba-tiba esoknya tim basket juga mengalami perubahan di mana ketika mereka melempar bola bersama-sama, bola itu tidak ada yang masuk. Padahal seharusnya bola itu akan tetap masuk ke dalam ring basket bahkan dengan gaya aneh sekalipun. David pun pergi memarahi Jennifer karena mereka tidak boleh mengacaukan dunia ini. Namun Jennifer bersikeras harus ada yang mengubahnya agar tidak monoton. Bahkan mereka dikejutkan tiba-tiba ada seorang wanita yang meniupkan permen karet dan itu ada warnanya. Setelah itu hari-hari di Pleasantville mulai banyak keanehan-keanehan lain yang terjadi, di mana hal-hal yang normal di dunia nyata terjadi di dunia abu-abu ini. Bahkan warga sekarang kaget melihat sebuah kasur untuk tidur berdua, karena di dunia ini tidak ada kontak fisik antar pasangan bahkan berpegangan tangan sekalipun. Di dunia ini suami dan istri tidur terpisah. Mulai muncul beberapa warna di beberapa benda di dunia ini. Di kafe tempat David bekerja, rekannya Bill mulai kebingungan karena ia terus-terusan melakukan hal yang tidak pernah ia jalani sebelumnya. Namun David menjelaskan ia harus terus bekerja dan tidak boleh menyerah dan apa yang disukainya. Diam-diam Bill ternyata curhat dengan David bahwa sebenarnya ada hal yang benar-benar ia sukai, yaitu melukis. Namun tentu lukisan di dunia ini tidak berwarna, tidak seperti di dunia David. Di tempat berbeda, para bapak-bapak tengah berbincang di mana mereka merasakan banyak keanehan terjadi di Pleasantville. Tak lama wali kota ini datang dan mengobrol dengan mereka bahwa dirinya akan membuat peraturan agar warga Pleasantville tidak menyimpang. Sedangkan di satu sisi, para ibu-ibu yang tengah bermain kartu juga mengobroli hal yang sama. Diam-diam ibu David dan Jennifer begitu kaget melihat kartu yang dipegangnya ada warnanya. Pulangnya karena penasaran, ibu mereka menanyakan kepada Jennifer apa yang sebenarnya terjadi di Lovers Land. Kemudian Jennifer menjelaskan bahwa mereka hanya berkencan dengan lebih romantis. Ibunya penasaran bagaimana hubungan yang romantis yang Jennifer maksud. Ketika sedang mandi, ibu Jennifer yang mencoba menyenangkan dirinya kemudian mulai melihat warna-warna lain di sekitarnya. Kemudian tak lama muncul sebuah api membakar pohon di depan rumah warga David dan Jennifer. David yang panik kemudian bergegas ke kantor pemadam. Namun karena di dunia ini tidak ada api sebelumnya, mereka biasa saja. Tapi ketika mendengar ada kucing yang terjebak di pohon, barulah mereka segera bergegas pergi ke lokasi. Ketika sampai di sana, semua orang hanya terpana melihat api merah berkobar di dunia ini. Bahkan karena tidak pernah ada api, pemadam juga tidak mengerti fungsi selang yang ada di mobil mereka sampai David yang mengajarinya cara menggunakan selang itu. Setelah kejadian tersebut, David pun diberi penghargaan oleh wali kota karena tindakan heroiknya. Ketika David pulang, ia didekati oleh seorang wanita cantik yang memberikannya sebuah kue. Hal yang tidak terjadi di dunia nyata David. Kemudian ketika di kafe, David begitu kaget melihat orang-orang tengah memandanginya. Kini beberapa manusia sudah ada warnanya. Mereka kemudian bertanya bagaimana David paham soal memadamkan api. Disitulah David bercerita ia mempelajarinya ketika ia tinggal di dunia di luar Pleasantville. Mereka semua begitu terpukau karena baru tahu ada dunia lain di luar dunia abu-abu mereka ini. Bahkan kini di cerita ini, buku-buku yang awalnya kosong kini mulai muncul tulisan-tulisannya. Ini semua karena Jennifer tidak sengaja menceritakan kisah novel terkenal yang dulu pernah ia baca ketika kelas 10. Tiba-tiba di buku itu muncul tulisan itu. Namun sebagian buku masih kosong karena Jennifer lupa dengan lanjutan kisahnya. Jadilah David si kutu buku yang menceritakan kepada mereka semua bagaimana akhir dari novel tersebut. Karena memiliki warna dianggap berbeda, seorang wanita menutupinya dengan memakai bedak abu-abu di seluruh tubuhnya. Bahkan ia juga memakai lipstik berwarna abu-abu. Setelah semuanya tertutupi, barulah wanita ini percaya diri untuk pergi keluar. Dunia abu-abu bernama Pleasantville ini seketika berubah karena ada dua kakak beradik dari dunia nyata masuk ke dalam televisi. Sehingga orang-orang yang awalnya berwarna abu-abu kini satu persatu menemukan warna mereka sendiri ketika mereka mengalami hal yang membahagiakan mereka. Namun ada satu orang yang tidak senang dengan ini semua, yakni Bapak Wali Kota Pleasantville. Ia kemudian mengajak bapak dari kedua kakak beradik David dan Jennifer untuk bekerja sama membasmi apapun yang terlarang di kota mereka. Di sisi lain, David yang memiliki rekan kerja bernama Bill memutuskan memberikannya buku tentang lukisan yang berwarna. Karena memang Bill yang hobi melukis, namun di dunia abu-abu ini gambarnya tidak berwarna. Bill begitu kagum melihat lukisan dengan warna-warna yang indah ini. Ketika David pulang ke rumah, di televisinya ada seorang kakek yang dulu membawanya ke dunia hitam putih ini, meminta David untuk tidak mengubah cerita dalam film Pleasantville ini. Namun David yang memiliki rencana lain pura-pura tidak mendengarkan kemudian mematikan televisi tersebut. David kemudian mengajak seorang wanita yang ia sukai berkencan ke tempat bernama Lovers Land, yang kini sudah dipenuhi warna sepenuhnya. David dan kekasihnya yang masih berwarna abu-abu begitu menyukainya. Ibu David hari itu tengah berjalan sendirian. Dia tidak sengaja melihat
Bill yang kini sedang melukis dengan warna-warna yang indah. Ibu David benar-benar menyukai hal tersebut dan kagum dengannya. Ketika Bill dengan gembira menunjukkan buku yang diberikan anak ibu ini, Ibu David kemudian merasa terharu. Ia mencoba pergi dari sana namun ditahan oleh Bill. Bill melihat ternyata Ibu David sudah memiliki warna dan ia menutupinya dengan bedak. Bill memutuskan membantu menghapus makeup itu agar Ibu David menerima dirinya padanya. Malam itu ayah David dan Jennifer pulang ke rumah namun tidak menemukan istrinya di rumah. Rumah gelap gulita, bahkan sang istri juga tidak memasak apapun seperti biasanya. Ayah David begitu kecewa kemudian hujan-hujanan keluar rumah. Ia kemudian pergi ke tempat di mana wali kota bersama rekan-rekannya sedang bermain. Ia kemudian bercerita istrinya tidak lagi menyiapkan makanan dan itu membuat para pria ini ketakutan mendengarnya. Wali kota memutuskan mengajak para pria untuk memprotes hal-hal yang sudah berubah di kota ini termasuk munculnya warna-warna baru. Jadilah akhirnya sidang akan diadakan karena wali kota akan membuat peraturan-peraturan baru agar rakyat Pleasantville tidak berubah. Bahkan beberapa dari mereka yang masih berwarna abu-abu melakukan penghancuran terhadap kedai Bill yang penuh dengan lukisan-lukisan berwarna sebagai bentuk protes. Mereka yang berwarna juga diganggu oleh mereka-mereka yang berwarna abu-abu. Tidak hanya itu, buku-buku yang kini muncul tulisan-tulisan indah juga dibakar oleh mereka agar mereka tidak lagi membaca. Di sana ada Jennifer yang mulai menyukai membaca untuk menyelamatkan bukunya dari pria yang dulunya kekasihnya. Jennifer kabur kemudian tidak sengaja bertemu dengan David. Ternyata David membawa mereka ke cafe Bill dan bertemu dengan orang-orang lain yang sudah memiliki warna mereka. Bersama-sama mereka memperbaiki cafe itu agar mereka yang memiliki warna bisa bersembunyi. Sebagai bentuk protes, esoknya ternyata rakyat Pleasantville berkumpul melihat dinding yang sudah dilukis dengan warna oleh David dan Bill. Karena aksi ini, keduanya kemudian disidang oleh wali kota Pleasantville karena dianggap membuat keributan. David disidang itu dengan berani melantangkan pemikirannya untuk menerima warna sebagai bentuk jati diri mereka masing-masing. Mereka harus berubah dan menerima perubahan ini. Pada akhirnya, satu persatu rakyat Pleasantville memang berubah dan memiliki warna mereka sendiri. Tidak ketinggalan wali kota mereka sendiri yang menentang hal tersebut. Akhirnya Pleasantville pun berubah dengan warna indahnya dan meninggalkan warna abu-abunya. Sedangkan David sendiri akan kembali ke dunianya sendiri dengan menekan remote ajaib yang didapatnya oleh kakek tua itu.